Saudara, tema yang saya sampaikan, ya saudara, yang relevan dengan tema yang saya sudah sampaikan, yaitu bagaimana cara mematikan alarm. Ya, kita semua sudah tahu. Nah, ini di atasnya pada gambar ini ya, di atasnya itu waker ada 2 lonceng. Nah, 2 lonceng inilah yang akan berbunyi ketika sudah di setel. Ya, saudara, tapi kita tahu jelas ya itu mengganggu kita. Ya, suaranya mengganggu kita walaupun kita sebenarnya tergantung sama dia, tergantung sama suaranya. Ya, saudara, coba kalau dia tidak membangunkan kita kebablasan tidurnya, ngimpinya seri-seri, ya, saudara. Dan kita akan terlambat semuanya. Kalau cuma terlambat masuk kerja atau masuk kuliah atau masuk sekolah, itu masih bisa dinegosiasikan. Tapi kalau saudara terlambat, umpamanya terbang untuk ke satu kota dengan pesawat, itu saudara tidak bisa negosiasi. Alasan apapun tidak. Saudara punya tiket, hangus, hilang, beli lagi. Saudara, nah itulah sebabnya seringkali kita juga demikian. Ya, saudara, kita membutuhkan suara Roh Kudus, alarm di dalam hidup kita. Tetapi kita juga jengkel, kita juga kok merasa terganggu aku dengan adanya alarm ini. Aku gak bisa melanjutkan mimpiku, aku tidak bisa melanjutkan tidur dan istirahatku. Kemarin aku kerja keras sih, ya, saudara. Tapi alarm ini penting sekali. Itu sebab tema saya rubah sedikit, ya walaupun masih berkorelasi, yaitu kok mudah ya mematikan alarm. Kok mudah ya? Menurut saudara mudah atau sukar? Ya, sangat mudah atau rodok sukar? Sangat mudah. Jadi kalau kita mau mematikan, ya udah matilah dia, ya saudara. Dan kita akan kehilangan kesempatan. Katakan, saya akan kehilangan kesempatan. Saudara, dan kesempatan itu adalah hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Kesempatan itu istimewa sekali, ya saudara. Itu sebab temanya saya modifikasi, kok mudah ya mematikan alarm. Sekarang saya bisa tambah dengan kalimat yang lain. Apakah tidak berdosa ya? Menurut saudara, kalau kita matikan alarm Roh Kudus, berdosa apa tidak? Nah itu dia. Ya, kan repot kan? Kita cuma mau ingin senang sebentar, ternyata kita kejeblos dalam dosa. Nah kita berbuat dosa. Itu sebab anak-anak Tuhan, kok mudah ya mematikan alarm, itu ada gandeng rentengnya. Ada apa? Gandeng rentengnya. Apa gandeng rentengnya? Yaitu kita akan dihukum. Sebab pasti kita berbuat dosa. Itu sebab alarmnya kita bunuh. Ya saudara. Nah, para kekasih, gampang karena ada knopnya di situ. Ya gampang. Saya menuliskan beberapa hal, malas. Hidup ngoyo, fata morgana, yaitu imajinasi. Imajinasi yang indah tetapi tidak ada wujud, ya, saudara. Mimpi yang berseri-seri, saudara. Dan itu semua tercakup di dalam keadaan yang akan membuat saya dan saudara kecewa untuk seterusnya. Saudara, kecewa untuk seterusnya. Faedahnya apa? Yang namanya kecewa itu tidak ada faedah. Satu-satunya faedah bagi kekecewaan itu adalah kita dikirim masuk mana? Masuk neraka. Ya, jadi orang yang berbuat dosa, orang yang mematikan alarm Roh Kudus dalam hati, dalam pikirannya, dalam perasaannya, saudara, dia matiin, saudara, dia kejeblos di dalam dosa, ya, saudara. Dan ini harus kita ingat. Berarti orang malas rohani, orang yang hidup ngoyo sehingga melupakan Tuhan, melupakan perkara-perkara ilahi dan firman, juga orang-orang yang berilusi dan berfata morgana, hanya sekedar hidup dalam imajinasi saja, saudara. Dan juga orang-orang yang hidup pada mimpi siang bolong. Aku punya impian, impianku hebat. Sudah banyak yang kejadian, mimpinya terjadi, mimpinya terjadi. Jadi orang yang sukses. Saya kasih tahu ya, para orang-orang yang
menggiatkan tentang bermimpilah supaya engkau sukses, sekarang itu sudah klakep, tidak omong lagi. Itu sudah prediksi saya dulu. Sekian tahun yang lalu, 7-8 tahun yang lalu saya sudah khotbahkan. Saudara jangan ketipu ya dengan para orang-orang ya, para orang-orang yang memberikan satu dorongan, bermimpilah. Kalau hai anak-anak muda kamu tidak bermimpi, kamu nggak bisa. Ya, saudara, sekarang di mana suara mereka? Di mana mereka punya konferensi? Di mana mereka punya fellowship dan mereka punya meeting? Udah tidak ada lagi, mereka sudah tidak laku. Apa sebab mereka tidak laku? Karena itu tidak berguna dan itu bohong. Orang disuruh hidup dalam impian itu bohong, saudara. Nah sekarang banyak orang kecewa dan tidak bisa terima. Sebab mereka sekarang semua tidak bisa. Itu 8 tahun yang lalu lebih saya sudah bilang. Jangan ngikutin orang-orang itu. Karena engkau akan kecewa. Karena apa? Karena Alkitab mengatakan demikian. Kalau firman Tuhan tidak mengatakan demikian, saya tidak berani bilang. Kalau firman Tuhan yang paling jenius, firman Tuhan yang paling mengerti dan maha tahu, sudah ngendiko begitu, ya saya tinggal nyontoh aja, saya tinggal omong aja. Dan itu yang saya omong kebenaran firman. Ya, saudara, itu sebab saya ingin supaya semua saudara mengerti akan prinsip Alkitab. Bahwa kita akan dirubah oleh Dia, kita akan menerima perjanjian Dia, sehingga kita hidupnya seperti orang ngimpi. Jadi firman Tuhan persisnya ada pada Mazmur 126, Mazmur 126 ayat 1, 2, dan 3, maka kita akan keheranan. Karena kita akan hidup seperti orang bermimpi. Jadi itu sudah kejadian dulu saudara. Kok seperti orang bermimpi ya? Ini gak masuk akal, ini aneh sekali. Nah orang yang demikian bisa selalu menangisi tentang anugerah dan bersyukur kepada Tuhan. Sebaliknya, orang yang dipush, orang yang didorong untuk bermimpi, dengan janji kamu akan menjadi seperti impianmu. Mereka akan menangis dengan pedih hati. Tidak sedikit yang bunuh diri. Kenapa? Karena mereka dikasih ilusi dan imajinasi saja. Bermimpilah yang tinggi. Ini loh buktinya, ini aku ini loh. Aku ini berhasil. Aku pada umur segini aku sudah bisa mengumpulkan uang sekian dolar, sekian juta. Saudara, saya minta supaya saudara jangan lagi, apalagi anak-anakku yang masih muda dan remaja, jangan lagi kepencut dengan cara-cara ya orang-orang yang memberikan dorongan-dorongan untuk supaya bermimpi. Tetapi katakan tetapi saya punya keyakinan. Bila saya sesuai dengan firman, hidup saya akan menjadi orang yang luar biasa. Seperti orang yang bermimpi. Demikian firman Allah. Amin. Ya. Puji Tuhan. Nah dengan pendahuluan ini saya akan masuk bersama dengan saudara. Saya ingatkan sekali lagi. Itu dia, saya ingin supaya semua saudara tahu bahwa semua yang mematikan alarm berisiko ngeri. Katakan beresiko ngeri. Ya, berdasarkan Yeskiel 33 ayat 4 dan 5, tidak usah dibaca lagi. Kalau kamu mendengar nafiri trompet tentang musuh datang dan kamu bersiap, maka kamu akan menyelamatkan nyawamu. Apa maksudnya? Kalau kamu mendengar dan taat pada suara nafiri, suara firman, maka kamu cukup bersiap aja. Nanti Tuhan yang kirim tentara malaikat. Katakan Tuhan kirim tentara malaikat. Hanya karena saya taat pada peraturan itu. Yaitu ketika saya mendengar nafiri,
yaitu peringatan firman, saya bersiap. Maka Tuhan yang berperang. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya. Tetapi saudara, katakan tetapi. Nah ini, tetapinya apa? Kalau kamu mendengar firman Tuhan kepada Yehezkiel, kalau kamu mendengar bunyi nafiri tersebut, tetapi kamu santai aja, kamu tetap tidur aja, kamu tidak bersiap, maka kamu akan harus menanggung darahmu sendiri. Artinya, tiba-tiba ketika si orang ini tidur santai di dalam kemahnya, musuh itu sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk masuk ke kemahnya dan bunuh dia. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak mau keluar dan bersiap. Sehingga ada aja jalarannya untuk dia mati. Itu sebab ayat yang kelima, maka dia harus menanggung sendiri nyawa dan darahnya. Karena dia tidak mau taat kepada suara nafiri itu. Jadi dua kasus ini saudara perhatikan. Orang yang taat pada suara nafiri yaitu peringatan firman, maka tidak ada penyebab, ya, tidak ada jalanan buat dia untuk mengalami kehancuran. Tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan melindungi dia. Kenapa? Karena dia taat dan patuh kepada firman. Amin. Semua katakan tetapi. Nah ini, yang lainnya. Ada yang gak gubris. Itu nafiri ditiup, trompet itu ditiup. Para komandan berteriak-teriak, ayo keluar dari kemahmu, semua harus bersiap. Dia santai aja, dia tetap mau makan Indomie. Ya saudara, dia tetap aja mau makan saja, dia teruskan makannya. Ada aja jalarannya, musuh itu bisa masuk ke kemah dia dan kasih bunuh dia. Saudara, apa sebab? Sebab itu perintah Tuhan. Itu sudah aturan Tuhan. Orang yang nurut selamat, orang yang melanggar, yang tidak nurut, tidak selamat. Mau apa? Kita manusia saja. Dan dia yang maha kuasa bisa saja melakukan. Karena dia akan sangat bertanggung jawab dengan setiap firman yang telah disabdakannya. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab anak-anak Tuhan, ya saya mohon supaya saudara bisa paham kenapa ada peraturan aneh. Ya, Musa diperintah Tuhan membuat 2 nafiri dari perak, ya, solid silver, berat dan suaranya melengking tinggi sekali, frekuensinya tinggi sehingga bisa jaraknya, amplitudonya, jaraknya jauh mencapai ke tengah-tengah perkemahan orang Israel. Ya, saudara, 2. Ya, saudara. Nah itu untuk apa? Untuk memperingatkan supaya tidak ada orang yang bilang begini, aku gak dengar kok. Dari mana? Alasan mereka tidak masuk akal. Aku tidak dengar. Ya, saudara, setiap pagi atau malam dari Kesatrian Akmil, di dalam kompleks Akmil, di depan seberang jalan kita ini, jauh di dalam ya, asramanya bukan di pinggir jalan, jauh di dalam. Ya, di kaki Gunung Tidar. Meniup trompet biasa itu bukan silver, trompet biasa, ya saudara, dari bahan eloi dan tembaga, ya seperti trompet-trompet kita anak-anak yang tiup itu. Saudara, itu suaranya sampai di sini jelas. Apalagi itu solid silver, ya, saudara, itu suaranya melengking sekali. Jadi tidak ada orang punya alasan saya nggak dengar, makanya saya makan terus. Ya, saudara, tidak lama seorang musuh akan masuk, berhasil musuh itu masuk, khusus hanya untuk membunuh dia. Ya, saudara. Jadi di sini kita melihat, kalau firman Tuhan itu kita lakukan, maka pasti terjadi yang baik buat kita. Tetapi kalau firman itu tidak kita lakukan, pasti terjadi yang jahat kepada kita. Jadi mesti selalu 2 sisi ini ada di dalam satu dampak orang responsnya terhadap firman positif apa negatif.
saudara. Jadi saudara mesti paham akan hal ini. Ya, jadi kita tidak bisa menurut mau kita sendiri. Aku sekarang mau santai dulu lah. Seharian kerjanya capek sekali. Ya. Dan juga menghasilkan uang banyak sekali. Udah enggak usah kebaktian, enggak usah doa di gereja, enggak usah minta berkat lagi. Aku hari ini berkatnya luar biasa kok. Saudara, ada banyak anak Tuhan diberkati dengan mengatakan demikian. Jadi aku mau santai dulu. Toh Tuhan sudah jawab doaku. Aku sudah dikasih. Ya, menurut saudara, boleh apa tidak? Orang kekasih, boleh apa tidak? Tidak boleh dong. Ya, jadi saudara dan saya harus menjadi seorang anak Tuhan yang mempunyai respons positif. Katakan respons positif. Itu mengarahkan saya, perjalanan akhir saya, pada sesuatu yang dahsyat. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi apakah alarm itu? Saudara, alarm itu adalah ini dia. Ada dua rangkaian kepada timur dan barat, saudara, di depan ini ya. Dari 1 Yohanes 3 ayat 21, 22, Titus 1 ayat 15, Matius 23 ayat 15, 23 dan 25. Pada prinsipnya tiga rangkaian ayat ini, ya saudara, sulit ya membuat kompak pada kalimat yang kecil sedikit dari tiga rangkaian ini. Saya hanya bisa menuliskan demikian. Perasaan batin yang nuduh karena hidup kita sendiri, karena hidup kita sendiri najis. Dan Allah menyaksikan, Allah melihat. Jadi saudara, satu respons pribadi kita. Katakan respons pribadi saya. Dua, respons Allah kepada saya. Nah, jadi selama orang masih hidup, saudara, maka dia tidak boleh bertumpu pada respon pribadi dia. Maunya dia sendiri. As long as you live, you have to depend to God's rule, to God's commandment, to God's authority. You cannot do and depend yourself to what you want, to what you don't want. It is no problem if you are a very good person, Christian, and so many offering you have given to God. No matter what, you must have one single authority of God. That is, you must obey to me, says the Lord. Kamu harus taat kepadaku, sabda Tuhan. Nah inilah yang saya dan saudara gak boleh berani. Gak boleh berani. Katakan gak boleh berani. Harus takut. Harus gentar. Ya saudara. Nah ini orang yang bisa dipegang ketakutan, kegentarannya kepada suara firman, pada peraturan Allah. Saudara, ini orang akan dipegang terus sama Tuhan untuk dimuliakan. Ya, jadi kalau saya dan saudara tidak punya uang, tidak punya modal, tidak punya kepintaran, tidak punya rekanan, tidak punya family yang bisa membackup kita orang, tidak ada yang bisa mengangkat kita, tidak ada yang bisa menjanjikan sesuatu masa depan, nggak apa-apa. Jangan nangis, jangan gelo dengan hidupmu. Hanya satu saja yang Tuhan minta. Taatlah kepada Dia. Kalau saudara taat kepada Dia, Tuhan yang ngangkat saudara. Apapun akibat COVID-19 kemarin. Sampai sekarang ini saya masih dapat banyak permohonan doa. Sisa-sisa restan dari COVID-19. Bahwa mereka sudah bangkrut, mereka sudah disita hartanya, mereka sudah sekarang dalam penuntutan. Karena tidak bisa memenuhi janji mereka, atau mereka berada pada satu keadaan yang taken prestasi, yang tidak bisa memenuhi perjanjian dan membatalkan secara sepihak, mereka masuk bui. COVID sekalipun alasannya masuk bui. Saudara, kejam ya. Dunia ekonomi itu kejam. Itu sebab saudara mesti tahu, kalau saudara dalam keadaan tidak mampu,
Nah, saudara, terus gimana? Kalau saya ngerasa saya tidak mampu, terus gimana? Saya ngelokro. Mau minta tidur terus sama Tuhan. Jangan kasih bangun Tuhan. Saya mau tidur terus. Nah, malah dikasih gak bisa tidur. Itu sebab saudara dan saya, kalau kita merasa gak mampu, minggu kemarin saya sudah jelaskan. Carilah bolo yang kuat. Bolo apa? Bolo yang kuat. Carilah kongsi yang kuat di bidang ekonomi, di bidang keuangan. Ya saudara, carilah bolo yang kuat, yang punya kuasa, yang mempunyai angkatan perang yang kuat. Kalau saudara bolo dengan Tuhan, maka permintaan Tuhan adalah, anakku, alarm yang aku beri kepada kamu, jangan dimatiin. Tetapi kamu harus bangun, alarm itu harus mengingatkan kamu. Nah, saudara, itu sebetulnya kalau kita pikir mudah. Tetapi iblis bisikin kita angel. Ya, saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara perhatikan. Saya mohon 3 rangkaian ayat ini. 1 Yohanes 3, 21, 22. Titus 1, 15. Matius 23, 15, 23, 25. Saudara pelajari dan baca nanti di rumah. Amin. Mau? Para kekasih. Nah, inilah yang membuat Tuhan bisa jatuh hati atau tidak kepada kita orang. Ya saudara. Memang mudah mematikan alarm Tuhan itu. Tetapi, teruskan. Tetapi berat hukumannya. Saya yakin kita hidup cuma 1 kali. Kita tidak kepengen sama sekali untuk dihukum. Kita hidup cuma 1 kali. Kita ingin supaya kita boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Saya mau tanya, saya mau lihat siapa yang kepengen ini. Tolong lambaikan tangan saudara. Katakan, Tuhan Yesus, saya kepengen yang ini. Hidup saya hanya sebentar. Saya mohon anugerah-Mu. Belas kasih-Mu. Pengampunan-Mu. Kemurahan-Mu, janji-janji-Mu, supaya hidup hamba luar biasa. Orang-orang akan heran, karena hamba menjadi tanda ajaib bagi mereka. Angkat 2 tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat 8, 13, 14, 15. Ya saudara, mari kita akan buka lebih dahulu. 1, 2. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur berapa? 110 tahun. Lalu kemudian 13. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Astoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka. Sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah. Sehingga mereka sangat terdesak. Sangat terdesak. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara, saya mau tanya, Musa wafat pada usia berapa? Berapa? 120. Yosua wafat dalam usia 110. Ya saudara. Nah, jadi saudara di sini kita melihat ayat yang ke-8, mati pada umur 110 tahun. Dampaknya ayat 13.
Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal, ini nama dewa, dan para Astoret. Astoret ini juga dewa-dewa. Ya, saudara. Ayat 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok. Loh, coba. Bangsa yang besar. Di bawah perjanjian Allah. Di bawah tudung tiang awan dan tiang api. Hanya kalah. Bukan oleh satu bangsa yang besar. Tapi oleh siapa, saudara? Perampok. Saudara, saya mau tanya. Kalau saudara melihat di Indonesia ini ya, perampok itu bawa tank apa tidak? Bawa senapan mesin apa tidak? Bawa rudal apa tidak? Perampok apalagi zaman dulu. Heran saya heran baca ini. Bahwa bangsa yang besar yang dilindungi dan yang dijadikan aria dan istimewa oleh Allah, ini kalah sama perampok. Heran. Berapa ratus ribu ya perampoknya? Enggak. Perampoknya hanya 100 orang, 150 orang. Bangsa yang 2,5 juta kalah dan tunduk dan menyerahkan harta semuanya kepada para perampok. Dasar nasib. Semua katakan dasar nasib. Karena tidak dengar-dengaran pada nafiri Allah. Dulu, saudara, ya, ini pelajaran. Jadi kalau seorang dia tidak mendengar peringatan dari Roh Kudus, dari firman, untuk dia rugi, untuk dia hancur, untuk dia tidak happy, untuk dia mengalami prahara dan berantakan, itu penyebabnya hanyalah hal yang sangat sepele belaka. Hanya hal yang sepele. Bangsa 2 juta lebih, umat pilihan Tuhan, mereka kemana-mana membawa tabut Allah. Kalahnya hanya dengan perampok. Sungguh-sungguh saya tidak terima membaca ini. Gak masuk akal. Bless sama sekali. Saudara, apa sebab? Karena mereka sudah meninggalkan Tuhan Allah Yehova. Dan mereka berbakti dan mereka memberikan persembahan kepada Baal-Baal dan kepada Astoret-Astoret. Saudara tahu Astoret. Kalau Baal itu dalam bentuk patung. Astoret itu adalah dalam bentuk binatang-binatang semacam boneka. Ya, saudara. Ya, kalau black magic itu selalu kebanyakan pakai boneka. Nah, itulah yang dianggap sebagai Allah mereka. Ya, saudara. Nah, kalau Astoret ini dicucuk matanya, maka pasti orang yang dituju matanya kena. Nah, ini pekerjaan iblis. Saudara bisa bayangkan. Nah, inilah yang menjadikan seseorang hidupnya celaka seumur hidup. Hidupnya nasib jelek seumur hidup. Itu sebab saudara menjadi orang Kristen yang diberkati itu mudah. Saya katakan mudah. Semua katakan, saya juga mau mudah. Dengan cara, angkat tangan saudara. Dengan cara, saya harus mengutamakan suara nafiri Allah. Saya tidak boleh berpaling kepada ilah-ilah yang lain. Maka hidup saya ajaib. Segala perkara yang ajaib akan saya terima demi nama Yesus. Angkat 2 tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Semua ucapkan terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya.